Chapter 2341. Master yang dari Istana Chunyang memiliki obat baru. Berita ini menyebar ke seluruh penjuru dunia spiritual seolah-olah memiliki sayap. Tepat saat para kultivator dunia spiritual ingin menjarah kekayaan mereka dan bersiap pergi ke Menara Wanbao untuk mengambil ramuan baru guru yang lebih banyak berita datang. Ramuan yang disempurnakan oleh Master yang kali ini sangat berbeda dari sebelumnya. Jika bukan karena pengalaman kerjasama yang baik dengan Master yang di masa lalu, saya khawatir saya tidak akan memenuhi syarat untuk membeli obat baru ini. Bahkan para kultivator yang telah bekerja sama dengan baik pun harus berjanji bahwa jika mereka menginginkan obat baru, mereka harus sepenuhnya mematuhi persyaratan guru yang, dan harus menggunakan obat baru tersebut dalam waktu 3 hari setelah mendapatkannya. Kali ini, pembentukan kerjasama tidak mengikut sertakan sekte. Jika sekte utama menginginkannya, mereka dapat langsung mengirim para kultivator yang ingin menggunakan obat tersebut. Yang Chen tidak akan menyediakannya secara berkelompok kepada sekte. Alasannya sangat sederhana. Obat baru ini, yang diberi nama oleh Master yang sebagai cairan inspeksi internal, hanya dapat disimpan dalam waktu lama di labu bergizi obat milik Master Yang. Selama dibiarkan, khasiatnya akan terus menurun, dan setelah 3 hari, khasiatnya pada dasarnya akan hilang. Namun, selama ini semua orang hanya mengetahui adanya obat baru, tetapi tidak mengetahui nama obatnya. Oleh karena itu, waktu terbaik untuk meminumnya adalah meminumnya segera setelah membelinya. Menyelesaikannya dalam waktu 3 hari adalah batas waktunya. Tidak ada seorang pun yang rela menyia-nyiakan karunia Tuhan dengan gegabah. Namun, cairan inspeksi internal tingkat ini diberikan kepada beberapa kultivator dengan kultivasi rendah. Bahkan jika mereka dapat menemukan kelainan pada tubuh, diperkirakan mereka tidak akan dapat melakukan apapun terhadap luka-luka halus tersebut. Oleh karena itu, ada batasan dalam penggunaan cairan inspeksi internal, yaitu, kultivasinya setidaknya harus mencapai tingkat surga abadi. Hanya para kultivator tingkat surga abadi yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki luka dalam mereka, jadi mereka tidak akan menyia-nyiakan persepsi super langka setelah meminum obat tersebut. Tentu saja, hal-hal yang baik pertama kali digunakan oleh para pengikut di sekte tersebut. Para pengikut tingkat Dewa Surga dan Dewa Suan di Istana Chunyang dapat, sesuai dengan peraturan sekte, menukarkan sumbangan mereka kepada sekte untuk mendapatkan kesempatan menggunakan obat tersebut. Dikatakan bahwa itu adalah sebuah kesempatan, tetapi ada 2 tingkatan cairan inspeksi internal. Pertama, cairan inspeksi internal tingkat pertama akan membiarkan semua orang beradaptasi terlebih dahulu. Pada saat yang sama, setelah memulihkan tingkat cedera yang halus, mereka akan menggunakan cairan inspeksi internal tingkat ke-8 untuk melakukan perbaikan yang lebih rumit. Mengenai persediaan internal sekte, Yang Chen tidak membutuhkan terlalu banyak poin kontribusi sekte. Pada dasarnya, selama para murid mencapai level Dewa Langit, poin kontribusi sekte akan lebih dari cukup. Bahkan para pengikut sekte Suantian, yang kemudian bergabung dengan Istana Chunyang, pada tingkat peri abadi dan Suan abadi, memiliki poin kontribusi yang cukup untuk sekte tersebut. Ini juga merupakan salah satu prasyarat penggabungan, yaitu menjaga kontribusi para pengikut sekte surga misterius terhadap sekte. Jika tidak, tidak banyak yang akan setuju untuk bergabung dengan sekte baru dan memulai dari awal. Orang-orang yang paling tertarik dengan obat baru Yang Chen adalah para tetua Suan abadi di Pavilion Sutra. Mereka adalah orang pertama yang tahu apa yang akan dilakukan Yang Chen. Pada saat ini, Yang Chen meluncurkan obat baru, tidak perlu bertanya, itu pasti efek dari pil penginderaan batin sebelumnya. Orang pertama yang menggunakan obat itu memang para tetua Suan abadi ini. Akan tetapi, ketika Yang Chen menyampaikan persyaratannya untuk obat itu, beberapa tetua saling menatap satu sama lain, sedikit tidak percaya. Siapa yang tidak perlu memakan pil obat, tetapi mengirimkannya langsung ke pembuluh darah mereka sendiri? Jika bukan karena reputasi Yang Chen yang baik dalam bidang alkimia, diperkirakan para tetua ini akan memberi orang ini pelajaran begitu mereka mendengar permintaan yang keterlaluan seperti itu. Pasti ada standar untuk bersikap tidak konvensional. Ide yang sangat memberontak, bagaimana mungkin bisa disentuh begitu saja oleh seorang bajingan kecil. Itulah yang dikatakan orang penting Yang Chen, jika dia mengucapkan permintaan seperti ini, semua orang tidak akan langsung bersikap bermusuhan. Tentu saja, kemajuan keluarga Yang Chen tidak dapat disembunyikan dari para tetua yang baru bertemu Yang Chen beberapa bulan yang lalu. Efek nyata inilah yang paling menyentuh hati mereka. Tetua abadi Suan yang telah mencoba kekuatan pil penginderaan batin 5 revolusi adalah yang pertama. Karena dia telah mencoba pil penginderaan batin dan mengetahui manfaatnya, dia mampu berdiri di depan orang banyak dan meraih tempat pertama. Semua orang juga ingin tahu bagaimana efeknya. Tidak ada efek yang lebih baik daripada orang-orang mereka sendiri yang berdemonstrasi di depan mereka, jadi mereka tidak bersaing dan diam-diam menunggu untuk melihat efek obatnya. Karena menggunakan senjata sihir sumber kehidupan mereka sendiri untuk mengirim cairan obat ke dalam pembuluh darah, hal ini membuat semua tetua yang mendengar permintaan tersebut mengangguk sedikit. Mempercayai metode Yang Chen dalam memasukkan obat adalah satu hal, tetapi jika Anda membiarkan senjata ajaib lain menusuk pembuluh darah Anda sendiri, selama Anda menjadi seorang kultivator, Anda akan menolaknya. Efek dari cairan inspeksi internal sangat luar biasa, dan tetua itu berkultivasi selama seharian penuh di tempat. Ketika dia berdiri keesokan harinya, Yang Chen tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Semua orang hanya melihat vitalitas tetua itu dan tahu bahwa cairan obat itu tidak palsu. Setelah cairan inspeksi internal 8 revolusi memasuki tubuhnya, meski dia sudah mengalami keterkejutan, wajah sesepuh itu masih menunjukkan ekspresi tak percaya. Setelah seharian penuh berlalu dan semalam, sang sesepuh tidak hanya bersemangat, tetapi bahkan tidak sabar untuk mengumumkan di tempat bahwa ia akan mundur selama beberapa hari. Pengalaman pengamatan sudah cukup baginya untuk menerobos alam kecil berikutnya setelah retret ini. Demonstrasi yang berhasil dari rekannya benar-benar lebih berguna daripada kata-kata apapun.
Selanjutnya, beberapa tetua Suan Immortal dari Paviliun Kitab Suci diperlihatkan, kemudian para tetua dari Paviliun Rahasia, kemudian para tetua dari Biduk Surgawi, dan sekelompok Master Suan Immortal semuanya menggunakan cairan inspeksi internal. Bahkan monster Suan abadi di sekitar orang-orang kaya Yang Chen tidak terkecuali. Bahkan naga bumi pun dicurahkan oleh Yang Chen setidaknya puluhan orang. Adapun seberapa banyak manfaat yang bisa diperoleh naga bumi, itu tergantung padanya. Tentu saja, Master Abadi Emas dari Akademi Kura-Kura Hitam tidak ketinggalan. Dia adalah satu-satunya VIP di Istana Cunyang yang menggunakan cairan inspeksi internal secara gratis. Namun, kontribusi sekte yang harus dibayarkan oleh sesepuh Dewa Emas ditanggung masing-masing oleh Yang Chen dan Kepala Istana, dan tidak ada pelanggaran aturan. Setelah Master Abadi Suan, ada Master Abadi Peri. Dengan demikian, jumlah Dewa Surgawi telah melampaui 2000. Tentu saja, mustahil untuk menggunakan mereka secara individual. Sebaliknya, ratusan dari mereka dikumpulkan bersama dan diberi obat masing-masing. Hanya dalam beberapa hari, semua Dewa Surgawi mendapat giliran. Saat berita itu dirilis, saat itu orang-orang di dalam Istana Cunyang sudah selesai menikmati obatnya. Tidak ada yang keberatan dengan ini. Yang Chen adalah penguasa Istana Muda dari Istana Cunyang. Tentu saja, obat baru itu pertama kali digunakan oleh para murid Istana Cunyang, yang merupakan hal yang wajar. Para penguasa peri abadi dari Istana Cunyang hampir semuanya mundur, dan hal ini hampir menjadi berita terkenal. Tetapi yang lebih menarik adalah bahwa alasan para master peri abadi dan Suan abadi ini mundur adalah secara langsung karena pengaruh obat baru Yang Chen. Setelah mengetahui berita tersebut, banyak master yang tertarik dengan sekte tersebut, dan tak lama kemudian sekelompok master yang penuh keyakinan pada master Yang Chen pun berkumpul. Harga yang ditetapkan oleh tetua Wu Xiong benar-benar sangat tinggi. Namun, para kultivator yang datang bahkan tidak mau repot-repot menawar. Tanpa berkata apa-apa, mereka mengeluarkan batu roh atau barang-barang dengan nilai yang setara dan mulai menggunakan obat baru tersebut. Satu persatu, para kultivator di sana mulai menggunakan obat baru tersebut. Chapter 2342. Tidak ada kultivator yang meragukan, atau lebih tepatnya, tidak ada kultivator di tingkat peri abadi atau Suan abadi yang akan meragukan bahwa ada masalah dengan obat baru Guru Yang. Pertama-tama, reputasi baik Yang Chen di masa lalu telah memainkan peran. Tidak ada alkemis yang akan merusak reputasinya sendiri dalam acara besar yang berhubungan dengan masa depan alkimianya sendiri. Alasan lainnya adalah keadaan para peri abadi dan Dewa Suan di Istana Cunyang. Tidak semua ahli membutuhkan waktu yang lama untuk mengasingkan diri. Banyak murid senior Istana Cunyang memulai pengasingan mereka setelah mendapat kesempatan untuk menerobos ke alam kecil berikutnya dalam waktu singkat. Setelah terobosan selesai, mereka akan segera keluar. Peran terbesar dari cairan inspeksi internal bukanlah untuk membiarkan seseorang menerobos ke alam berikutnya, tetapi untuk menyelesaikan cedera lama yang terkumpul selama bertahun-tahun di dalam tubuh, sehingga memberikan potensi yang lebih besar untuk pengembangan di masa mendatang. Bagaimana mungkin mereka yang telah mencapai tingkat peri abadi atau Suan abadi tidak memahami hal ini? Oleh karena itu, mereka yang kebetulan berada di ambang terobosan, mengambil kesempatan baik ini untuk menerobos, dan mereka yang tidak, akan mengasingkan diri untuk memahaminya, tidak membuang banyak waktu. Para kultivator yang datang ke Istana Cunyang tentu saja melihat wajah para murid Dewa Abadi dan Dewa Suan di Istana Cunyang. Yang mengejutkan mereka, setiap murid Dewa Abadi dan Dewa Suan di Istana Cunyang memiliki wajah yang sangat cantik, membuat orang-orang merasa segar karena mereka tampak sangat cantik dari atas sampai bawah. Kalau cuma satu atau dua, ya nggak apa-apa. Tapi kalau semua seperti itu, pasti ada sebabnya. Selama ini, obat baru yang paling terkenal yang diluncurkan oleh Yang Chen adalah obat baru. Ketika kedua belah pihak memikirkannya, bagaimana mungkin mereka tidak tahu alasannya? Bahkan jika mereka tidak dapat memikirkannya, murid-murid Istana Cunyang itu akan selalu memiliki beberapa teman dekat yang mengetahui alasannya. Masih pepatah yang sama, melihat hasil nyata adalah yang paling menggoda. Terutama setelah beberapa orang yang memiliki hubungan baik dengan mereka mengungkapkan perasaan mereka, itu bahkan lebih menakjubkan. Itu pasti hal baik yang dapat menyembuhkan luka lama para kultivator tingkat peri abadi atau Suan abadi. Setiap pembudidaya tahu betapa besar manfaatnya, sehingga mereka tidak ragu untuk mengantre dan bergabung dalam proses meminum obat. Yang pertama datang tentu saja beberapa sekte besar Dao Sek di dekatnya. Mereka memiliki kepercayaan alami pada Yang Chen. Tentu saja, yang pertama mendapat manfaat darinya adalah para master sekte mereka. Kali ini, Istana Cunyang benar-benar menyediakan layanan satu atap. Dari penerimaan hingga pengobatan hingga penyediaan kamar untuk meditasi terpencil, semuanya diatur dengan jelas dan logis. Karena alasan ini, Istana Cunyang bahkan membangun sebuah gua kediaman kosong setingkat sekte untuk menjamu tamu dari seluruh dunia. Tempat tinggalnya cukup besar. Para master dari berbagai sekte ditempatkan secara terpisah untuk mencegah terjadinya pertikaian. Obat baru guru yang benar-benar mengejutkan banyak orang. Dia mengira itu adalah pil baru, tetapi siapa yang tahu kalau itu sebenarnya adalah sejenis cairan spiritual. Tidak heran pesannya hanya mengatakan bahwa itu adalah pil baru dan bukan yang baru. Ternyata petunjuknya sudah ada di sini. Yang lebih mengejutkan lagi, cara Yang Chen meminum cairan pemeriksaan internal tidak diminum secara oral, melainkan disuntikan langsung ke dalam pembuluh darah. Di mata banyak orang, ini jelas merupakan cara yang memberontak. Jika semua orang menggunakan cara ini, bagaimana mereka bisa membedakan mutu cairan obat ini? Faktanya, tidak ada pola ramuan dalam cairan obat tersebut. Semua orang dapat mengetahui sekilas berapa banyak penyempurnaan yang telah dilalui ramuan obat tersebut dan tingkat apa yang telah dicapainya. Semua orang berbondong-bondong datang dengan gembira. Tiba-tiba diberitahu hal tabu seperti itu membuat banyak orang sedikit gugup, tetapi segera kegugupan ini menghilang tanpa jejak. Pada akhirnya, itu adalah Yang Chen, reputasi Tuan Yang. Selain itu,
Ada juga demonstrasi para murid Istana Cunyang. Efeknya lebih meyakinkan daripada apapun. Terlebih lagi, semua orang juga mengerti bahwa pertempuran yang menentukan dengan keluarga Zhao akan segera tiba. Yang Chen tidak akan pernah melakukan apapun yang akan membuat musuh-musuhnya senang. Dalam hal kepercayaan, Yang Chen bahkan lebih meyakinkan daripada suzerain beberapa sekte besar. Menggunakan senjata ajaib Natal mereka sendiri untuk mengirimkan cairan inspeksi internal ke dalam pembuluh darah di tubuh mereka, yang juga membuat semua orang merasa lebih baik. Namun, dengan pengaruh cairan inspeksi internal, setelah semua orang merasakan situasi dalam tubuh mereka, tidak ada satupun kultivator yang menyebutkan sesuatu tentang pemberontakan, dan tidak ada satupun kultivator yang merasa gelisah. Kalau semua orang harus bilang bahwa mereka masih punya pikiran yang tidak enak, mungkin itu karena mereka menemukan banyak luka-luka halus di tubuh mereka yang tidak terdeteksi pada hari-hari biasa, jadi mereka takut. Yang terburuk adalah seorang kultivator Dewa Langit. Semua orang takut bahwa mereka tidak tahu di mana mereka terluka. Sekarang, luka-luka halus itu terpampang jelas di depan mata semua orang. Jika mereka masih tidak bisa mengatasinya sendiri, mereka takut bahwa mereka akan gagal memenuhi nama Dewa Langit atau Dewa Suan. Yang lebih tidak terduga adalah bahwa setelah penggunaan pertama cairan inspeksi internal, ada penggunaan kedua. Kali ini, semua orang merasakannya lebih halus. Selain luka-luka kecil itu, bahkan struktur tubuh yang paling halus pun dapat dirasakan dengan sangat jelas. Hal ini memiliki efek yang tak terukur pada kultivasi seseorang. Para kultivator yang menemukan hal ini semuanya sangat gembira. Pada saat ini, semua orang mengerti mengapa Yang Chen hanya memilih para kultivator yang memiliki hubungan baik dengannya di masa lalu. Dengan manfaat yang begitu besar, bahkan jika ada ratusan atau ribuan batu roh, mustahil bagi siapapun untuk membantunya. Tanpa persahabatan itu, bagaimana mungkin guru yang membiarkanmu mendapatkan hal baik seperti itu hanya dengan batu roh? Hal ini juga membuat banyak kultivator diam-diam memiliki ide di dalam hati mereka. Di masa depan, mereka harus menjaga kerjasama yang baik dengan Istana Cunyang dan Tuan Yang. Tidak untuk hal lain, jika Tuan Yang memiliki hal-hal baik di masa depan, dia akan selalu ingin memiliki hubungan dekat dengan mereka, bukan? Semua orang tenggelam dalam wawasan dan pemahaman, tetapi mereka tidak tahu bahwa guru yang di dalam hati mereka juga memiliki pemahaman. Pil Ganoderma Lucidum awalnya adalah pil obat untuk menyembuhkan luka. Mengapa pil Ganoderma Lucidum tingkat 8 tidak dapat menyembuhkan luka-luka halus ini? Bagi Yang Chen, hanya ada satu kemungkinan, yaitu pil Ganoderma Lucidum yang disulingnya tidak cukup sempurna. Itu adalah pil Ganoderma Lucidum berkhasiat tingkat 8, dan masih belum mencapai efek yang sempurna. Yang Chen, sang alkemis, tentu saja tidak akan puas dengan status quo. Dia sedang mendiskusikan masalah ini dengan saudara Li Cheng. Menurut akal sehat, bab tentang manfaat telah meningkatkan khasiat pil Ganoderma Lucidum hingga batas maksimal. Apakah masih ada yang belum selesai? Mungkin masalahnya ada pada cara Anda mengatakannya. Saudara Li Cheng merenung cukup lama, memikirkan banyak kemungkinan, lalu membantahnya satu persatu. Pada akhirnya, ia hanya bisa mengaitkan masalah itu dengan cara unik Yang Chen dalam menggunakan obat. Seperti yang dikatakan Yang Chen, cairan saluran pencernaan mungkin membawa sedikit dampak dan mengurangi kemanjuran obat. Ini tidak dapat dihindari, kecuali metode penambahan obat secara langsung juga digunakan, mungkin dampaknya dapat diminimalkan. Yang Chen juga sedang merenung. Sebelum dia bisa memikirkan apapun, lautan kesadarannya tiba-tiba bergerak, dan lautan kesadaran virtual yang terbungkus dalam benih kesadaran spiritual Yang Chen mengirimkan permintaan dari Yang Chen. Dia menginginkan resep pil obat baru Yang Chen. Chapter 2343. Tidak mengherankan bahwa Yang Lan tahu bahwa Yang Chen mempunyai obat baru. Meskipun begitu banyak boneka telah diawasi secara diam-diam, mereka belum tersentuh. Mereka masih dapat memberitahu beberapa berita penting secara langsung kepada Yang Lan, meskipun mereka tidak mengetahuinya. Boneka-boneka yang telah diidentifikasi ini jelas tidak memenuhi syarat untuk menikmati obat baru Yang Chen. Yang Chen telah menjelaskan ketika dia merilisnya bahwa obat baru itu hanya akan diberikan kepada beberapa kultivator yang memiliki pengalaman kerjasama yang baik dengan Istana Cunyang dan Yang Chen. Dengan kondisi ini saja, Istana Cunyang dapat dengan mudah menolak orang-orang itu. Apa pengalaman kerjasama yang baik? Bukankah ini diputuskan oleh Istana Cunyang dan Yang Chen? Ditambah dengan beberapa ahli penyaringan yang dikirim secara diam-diam oleh komando gabungan, orang-orang ini tidak akan bisa mendapatkan kesempatan untuk menggunakan obat baru Yang Chen bahkan jika mereka membayar 10 kali lipat harganya. Kalau itu hanya pil obat penyembuh biasa, itu bukan masalah besar, namun semua kultivator yang telah menggunakannya mengalami perubahan yang signifikan, sehingga obat baru ini sangat dinantikan. Orang-orang seperti Yang Lan, tentu saja, tidak akan melepaskan kesempatan ini, terutama ketika dia berpikir bahwa dia bisa dengan mudah mendapatkannya tanpa harus membayar harga berapapun. Oleh karena itu, ketika dia mendapati Yang Chen tidak lagi bersembunyi di gua abadi tingkat sekte, dia langsung tidak sabar untuk mengirimkan instruksi ini kepada Yang Chen. Instruksinya sangat rahasia, tampaknya itu sepenuhnya untuk membiarkan Yang Chen merenungkan resep pil dengan saksama, yang tidak menjadi masalah bagi siapapun. Jika tidak ada benih kesadaran spiritual yang tersembunyi, sebagian besar pembudidaya tidak akan ragu untuk berpikir secara matang mengenai resep pil mereka sendiri, untuk menemukan solusi yang lebih baik. Ketika Yang Chen menerima instruksi ini, dia tidak bisa menahan tawa. Yang Lan bahkan tidak tahu apa obat baru itu, dan dia menginginkan resep pilnya. Bukankah ini mencari masalah? Tentu saja, ini juga karena kendali Istana Cunyang dan Yang Chen kali ini. Mereka yang telah menggunakan cairan inspeksi internal tidak mengatakan proses penggunaannya. Dia telah bersumpah dengan sumpah setan hati agung bahwa dia tidak akan mengungkapkan hal ini kepada siapapun setidaknya selama 100 tahun. Semua orang memahami hal ini.
Bagaimanapun, metode menyuntikkan cairan obat langsung ke pembuluh darah ini sangat berbeda dengan pil obat tradisional. Dalam kata-kata Master yang sendiri, itu hanyalah pemberontakan. Oleh karena itu, saya berharap agar semua orang merahasiakan hal ini, agar saya tidak mengundang kecaman dari semua alkemis di dunia. Yang Chen bermaksud memberi para kultivator alam roh masa penyangga selama 100 tahun. Ia percaya bahwa dalam 100 tahun, Yang Chen akan perlahan-lahan mempromosikan metode ini dan membuat semua kultivator merasa bahwa itu adalah hal yang wajar. Sebenarnya, itu bukan masalah besar. Tuan yang hanya ingin bermain aman. Karena begitu banyak dewa mendalam dan dewa surgawi telah menerima metode ini, tidak akan terlalu sulit bagi sebagian besar kultivator untuk menerimanya. Semua orang bersedia memberikan wajah ini pada guru Yang, jadi hanya Yang Lan yang tidak beruntung. Yang Chen tanpa ragu-ragu menyampaikan resep pil dalam benaknya dan langsung memberikannya kepada Yang Lan. Tetapi yang tidak pernah diketahui Yang Lan adalah bahwa ini bukanlah pil obat, tetapi sejenis sup. Dalam resep tersebut, Yang Chen mencatat secara rinci proses pendinginan setiap bahan obat dengan biji api yang berbeda. Pada saat yang sama, beberapa biji api yang berbeda yang perlu digunakan dalam proses pemurnian semuanya ditandai di atasnya. Sangat intuitif untuk memberitahu Yang Lan bahwa pil obat baru ini tidak biasa untuk dimurnikan. Namun Yang Lan tidak mengetahui semua ini, ia masih menganalisisnya dengan resep pil biasa. Kesulitan dalam menyempurnakan resep pil bukanlah masalah besar. Jika pil obat yang disempurnakan oleh master yang tidak sulit, maka itu akan merepotkan. Makin tinggi kesulitannya, makin bagus pula pil obatnya. Keluarga Zhao juga memiliki alkemis yang brilian. Meskipun persyaratan resep pil Yang Chen sangat tinggi, itu bukan hal yang mustahil untuk dicapai. Bahkan jika mereka perlu menggunakan puluhan benih api, keluarga Zhao dapat menemukan cukup banyak alkemis dengan benih api yang cocok. Paling-paling, semua orang akan bekerja sama untuk menyempurnakannya. Mereka akan membuat beberapa kesalahan, tetapi akan selalu ada saat ketika mereka memiliki pemahaman diam-diam dan berhasil menyempurnakannya. Yang Lan juga merupakan seorang tuan yang teguh hati, terutama saat dia tahu bahwa pil obat baru ini memang sangat bermanfaat bagi para kultivator. Pada saat ini, sekte utama di dunia spiritual menikmati manfaat ini, dan kekuatan mereka meningkat tanpa terasa, yang juga merupakan ancaman besar bagi keluarga Zhao. Hanya ini yang dikatakan Yang Lan, dan dia memperoleh dukungan bulat dari keluarga Zhao untuk memurnikan pil obat. Puluhan alkemis dengan benih api yang berbeda berkumpul bersama dan mulai mempelajari resep pil Master Yang. Mereka semua adalah alkemis senior. Tidak mengherankan mengapa Yang Chen perlu menggunakan begitu banyak biji api, karena semua orang sangat mengenal biji api mereka sendiri, dan tahu jenis bahan obat mana yang paling cocok untuk memadamkan api. Dalam resep pil Master Yang, benih api pemadam yang digunakan untuk setiap bahan obat adalah benih api yang paling cocok. Tidak ada kesalahan. Ini hanya dapat menunjukkan bahwa persyaratan Master Yang untuk pemadaman bahan obat pada tahap awal sangat tinggi. Pada saat yang sama, ini juga menunjukkan bahwa efek pil obat baru guru yang pasti lebih baik dari yang diharapkan semua orang. Adapun mengapa guru yang bisa menggunakan begitu banyak benih api, ini bukan rahasia. Tungku roh mendalam milik guru yang dikatakan menyimpan hampir puluhan ribu benih api di dalamnya, dan satu atau beberapa di antaranya dapat digunakan kapan saja. Ini adalah kredit dari Tungku Alkimia, dan memiliki sedikit hubungan langsung dengan Master Yang. Sayangnya, bagaimana cara memurnikan Tungku Alkimia jenis ini, banyak ahli pemurnian telah merenungkannya selama bertahun-tahun, dan tidak ada satupun dari mereka yang berhasil. Yang terbaik hanya bisa menampung puluhan benih api, dan itu sudah batasnya. Namun, Tungku Alkimia itu tidak diteliti, tetapi tidak menghalangi semua orang untuk percaya bahwa keberuntungan guru yang baik, dan ia memperoleh Tungku Alkimia yang menentang surga semacam ini. Tidak seorang pun meragukan proses penggunaan beberapa benih api dalam alkimia pada saat yang sama. Tidak sulit bagi puluhan alkemis untuk memadamkan bahan obat pada tahap awal, dan itu dapat dilakukan dengan mudah. Hal yang sulit adalah menggunakan beberapa biji api pada saat yang sama selama pemurnian. Tepat pada saat ini, semua alkemis dari keluarga Zhao terjebak. Semua orang telah menganalisis resep pil, dan mereka semua memahami alkimia. Mereka memahami jenis biji api apa yang digunakan Master Yang dalam resep pil, dan manfaat apa saja yang ada di sana. Namun, semua orang selalu tidak dapat melakukannya, yang membuat orang-orang tidak dapat berkata-kata. Pada akhirnya, beberapa orang menemukan sebuah cara. Pertama, mereka hanya menggunakan satu atau dua jenis biji api yang paling mereka kuasai, dan berhasil memurnikan pil obat. Paling banter, khasiatnya tidak sebaik yang disuling sendiri oleh Master Yang, khasiatnya sedikit lebih rendah, dan semua orang pertama-tama mengerti apa manfaat pil obat ini. Ini adalah ide yang ringkas, dan para eksekutif senior keluarga Zhao dan Yang Lan juga mengangguk. Jadi, setelah hampir setahun mencari tahu resep pil Master Yang, alkemis terbaik keluarga Zhao mulai menyempurnakan versi pil obat yang disederhanakan setelah membuang beberapa jenis benih api. Mereka pertama-tama mencari tahu apa kegunaan khusus pil obat tersebut. Chapter 2344. Keluarga Zhao juga tidak berdaya. Siapa yang membuat pil obat Grandmaster yang begitu sulit dimurnikan? Dalam hal pil obat, bahkan jika Yang Lan tidak yakin bahwa Yang Chen sedang menunggangi kepalanya, dia juga dengan tulus mengaguminya. Segala sesuatunya tampak berjalan sangat lancar, dan resep pil yang disederhanakan benar-benar tidak menemui kendala pada akhirnya. Namun, masalah baru yang membuat para alkemis keluarga Zhao menyadari kesenjangan antara mereka dan Grandmaster yang muncul lagi. Selama lebih dari selusin kali, alkemis terbaik keluarga Zhao gagal mengumpulkan pil dengan sukses. Setiap kali, masalahnya selalu sama. Proses pengumpulan pil telah mencapai tahap akhir. Cairan obat dalam tungku alkimia hampir tidak memenuhi persyaratan untuk keluar dari tungku, tetapi tidak cukup untuk mengumpulkan pil.
Tidak peduli metode apapun yang digunakan semua orang untuk mengumpulkan pil, mereka tidak dapat memadatkan satu pun pil obat. Bahkan beberapa alkemis gagal. Dalam proses ini, para alkemis yang berpartisipasi secara kolektif terdiam. Tampaknya versi resep pil yang disederhanakan benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan versi resep pil yang lengkap. Tanpa penyempurnaan beberapa biji api utama, pilnya sangat tidak halus. Itulah celahnya. Tidak heran nama alkimia Grandmaster yang dapat menyebar ke seluruh dunia spiritual. Itu benar-benar masuk akal. Tidak seorang pun akan mengira bahwa resep Yang Chen tidak memiliki langkah-langkah pengumpulan pil dari awal hingga akhir, tetapi semua orang secara tidak sadar berpikir bahwa ini adalah akal sehat. Grandmaster yang terlalu malas untuk mencatatnya dalam resep pil. Saat memurnikan, ia beroperasi sesuai dengan akal sehat. Sebagai upaya terakhir, setiap orang hanya bisa menggunakan otaknya untuk mencari cara menebus proses pengumpulan pil yang tidak lancar. Berkat usaha kolektif kelompok, beberapa alkemis menemukan jalan. Mereka semua adalah alkemis, dan siapapun dari mereka pasti memiliki keterampilan unik mereka sendiri. Mereka bukanlah orang-orang dengan reputasi yang tidak pantas. Efek pil obat, berdasarkan khasiat obat dari bahan obat tersebut, pada dasarnya dianalisis oleh para alkemis keluarga Zhao. Tujuannya adalah untuk memperbesar persepsi dalam tubuh, dan itu bukanlah fungsi yang rumit. Sebenarnya, ini seharusnya hanya versi yang ditingkatkan dari pil penginderaan batin yang disempurnakan oleh Grandmaster yang di masa lalu. Resep pil-pil penginderaan batin juga dibeli dari Grandmaster yang. Sekarang, resepnya hanya disempurnakan. Dengan dasar mengetahui khasiat obat, dalam sub obat akhir, jika bahan obat yang menenangkan ditambahkan sebelum mengumpulkan pil, pil dapat dikumpulkan dengan lancar tanpa mempengaruhi khasiat obatnya. Dengan anggapan bahwa tidak ada cara lain yang lebih baik, mereka hanya bisa mencobanya terlebih dahulu. Maka, semua orang bekerja sama sekali lagi, dan menurut metode yang telah mereka teliti, setelah menambahkan bahan obat, mereka akhirnya berhasil memadatkan pil tersebut. Seseorang mengajukan diri untuk menguji obat tersebut. Setelah meminumnya, ia merasakan kondisi tubuhnya. Terlepas dari kurangnya amplifikasi pendengaran dan rasa sakit, sensasi lainnya sejelas siang hari. Sayangnya, ia hanya bereksperimen dengan penyempurnaan transisi pertama. Meskipun efeknya ada, hasilnya biasa saja. Jika dia ingin melihat lebih jelas kondisi tubuhnya, dia mungkin harus melalui penyempurnaan tingkat tinggi. Ini membuktikan bahwa tebakan semua orang sebelumnya benar. Namun, kenyataan bahwa Grandmaster yang mampu mengabaikan indera pendengaran dan rasa sakitnya membuat semua alkemis yang berpartisipasi sangat mengaguminya. Grandmaster Yang, jika kita tidak berbicara tentang sudut pandang kedua belah pihak, sebenarnya adalah seorang alkemis terhormat yang mengejar efek alkimia yang sempurna. Setelah itu, para alkemis keluarga Zhao terus bekerja sama dan mulai memurnikan pil bermutu tinggi. Ada juga banyak alkemis kelas 7 di keluarga Zhao. Setelah serangkaian perubahan dan liku-liku, versi sederhana dari pil penginderaan batin kelas 7 akhirnya dirilis. Kultivator yang sedang menguji obat akhirnya merasakan sensasi yang sama sekali baru. Kondisi tubuhnya hampir terlihat jelas dalam sekejap. Yang mengejutkannya adalah ada begitu banyak bekas luka kecil di tubuhnya. Kultivator yang sedang menguji obat itu sangat takut hingga ia berkeringat dingin. Untungnya, basis kultivasinya cukup, dan bekas luka kecil ini segera diperbaiki. Setelah bangun, para alkemis keluarga Zhao melihat perubahan di tubuhnya dengan mata telanjang. Harus dikatakan bahwa setelah penyederhanaan para alkemis keluarga Zhao ini dan penambahan beberapa bahan obat, versi sederhana dari pil penginderaan dalam yang disempurnakan oleh kelas 7 telah mencapai efek dari cairan penginderaan dalam kelas 1 Yang Chen. Tentu saja itu saja, dan tidak mungkin diperbaiki. Namun, ini sudah cukup bagi keluarga Zhao. Tanpa penyempurnaan pribadi Grandmaster Yang, ini sudah merupakan batas yang dapat dilakukan menurut resep pil Grandmaster Yang. Mereka yakin bahwa setelah para guru besar keluarga Zhao menelan versi sederhana dari pil penginderaan batin ini, mereka akan memiliki potensi kultivasi yang lebih besar, dan jika mereka beruntung, mereka bahkan dapat langsung naik ke alam kecil. Kali ini, kesenjangan antara para kultivator dunia spiritual dan keluarga Zhao karena obat baru Grandmaster yang juga menyempit karena pil penginderaan batin ini. Dapat dikatakan bahwa semua orang sekali lagi telah mencapai level yang sama. Meskipun efek versi yang disederhanakan lebih buruk, alkemis terkuat dari keluarga Zhao juga yakin bahwa kesenjangan dengan Grandmaster yang tidak akan terlalu besar. Antara keluarga Zhao dan sekte di dunia spiritual, tampaknya mereka diam-diam telah berhadapan lagi melalui resep pil Yang Chen, dan keluarga Zhao untuk sementara berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Akan tetapi, keluarga Zhao tidak menyadari bahwa hanya dari penelitian resep pil hingga penyempurnaan versi pil obat yang disederhanakan, mereka telah tertinggal 5 tahun. 5 tahun, ditambah dengan perbedaan besar dalam kemanjuran obat, mereka sebenarnya telah tertinggal lebih dari sedikit. Khususnya di tingkat Dewa Emas, versi sederhana dari pil penginderaan batin milik keluarga Zhao hanya memberi sedikit pengaruh pada guru Dewa Emas mereka, tetapi guru Dewa Emas dari sekte utama yang bergantian menggunakan cairan penginderaan batin di Istana Cunyang, semuanya telah meningkat satu alam kecil. Para master teratas di satu sisi masih dalam tahap pemulihan, tetapi sisi lainnya sudah membaik. Tampaknya keseimbangan kemenangan diam-diam condong ke pihak sekte utama. Selama waktu ini, Yang Chen tidak tinggal diam. Ia dan kakak Li Cheng berdiskusi sangat mendalam tentang alasan mengapa pil giok Ganoderma lucidum berkhasiat tingkat 8 tidak dapat menyembuhkan luka sekecil apapun. Pada awalnya, kakak Li Cheng berpikir hal itu mungkin juga ada hubungannya dengan cara minum obat. Akan tetapi, setelah mempelajari dengan saksama, mereka menemukan bahwa hal itu mungkin bukan alasannya. Untuk mengetahui cara kerja pil giok Ganoderma lucidum, Yang Chen menggunakan cairan penginderaan internal tingkat 8 dan kemudian mengambil pil giok Ganoderma lucidum untuk menjelajahi proses pil giok Ganoderma lucidum dari tingkat yang paling halus. Ini adalah cara baru untuk menguji khasiat obat. Di masa lalu,
para alkemis memiliki kesempatan untuk secara akurat mengeksplorasi cara kerja pil obat di dalam tubuh. Bahkan kakak Li Cheng pun menunjukkan minat yang besar terhadap cara Yang Chen mengusulkan untuk menguji kemanjuran obat tersebut, dan dia juga mencobanya sendiri. Proses pembusukan pil giok Ganoderma lucidum di perut, kemudian mengalir ke seluruh tubuh bersama darah, lalu merangsang struktur tubuh yang paling halus untuk tumbuh dan pulih disajikan di mata Yang Chen dan Li Cheng. Tingkat perinciannya membuat kakak Li Cheng mengungkapkan keterkejutan yang teramat sangat. Entah Anda dapat menemukan alasannya atau tidak, Anda telah menemukan metode untuk mendeteksi khasiat obat ini. Bahkan di antara para alkemis di dunia abadi, Anda dapat diberi peringkat, kata kakak Li Cheng. Chapter 2345. Pil giok Ganoderma lucidum berkhasiat tingkat 8 perlahan memasuki perut melalui mulut, dan proses ini dirasakan dengan sangat jelas oleh Yang Chen dan Li Cheng. Untuk benar-benar memahami proses kemanjuran pil giok Ganoderma lucidum, Yang Chen dan Li Cheng bahkan membuat beberapa luka di tubuh mereka sendiri. Tentu saja, ini juga membutuhkan banyak usaha. Dengan basis kultivasi mereka saat ini, mereka bisa saja melukai diri mereka sendiri. Letak luka pun dipilih pada bagian yang paling terlihat, agar mereka bisa lebih jelas memahami seperti apa proses penyembuhannya. Pada saat yang sama, ada juga beberapa cairan pemeriksaan internal 8 tingkat lainnya yang disiapkan, siap untuk dikirim ke pembuluh darah mereka sendiri ketika kemampuan persepsi di sini tidak mencukupi. Kesadaran spiritual Yang Chen menatap lekat-lekat pil giok Ganoderma lucidum di perutnya, dan pada saat yang sama, persepsinya pun terbuka sepenuhnya, merasakan bagaimana pil obat tersebut dilarutkan dan dicerna di dalam perut, lalu masuk ke dalam darah, dan mengalir ke seluruh tubuh bersama darah. Harus dikatakan bahwa pil giok Ganoderma lucidum telah diwariskan selama bertahun-tahun dan telah menjadi pil obat penyembuh yang paling terkenal. Ada alasannya sendiri. Yang Chen hanya menyaksikan proses pil obat ini terurai di lambung lalu terserap ke dalam darah dengan begitu lancarnya, ia tahu bahwa ini bukan masalah dengan cara minum obat. Komponen pil obat yang paling halus dan efektif, proses masuknya ke dalam darah begitu sederhana, tampaknya dengan mudah menembus dinding lambung ke dalam pembuluh darah, dan segera mengalir ke seluruh bagian tubuh bersama darah. Terdapat jaringan yang rusak pada luka, begitu bersentuhan dengan partikel pil obat yang paling halus ini, jaringan itu akan melekat, lalu di bawah pengaruh efek obat, jaringan itu akan segera mengeluarkan sesuatu yang merangsang pertumbuhan tubuh. Pil obat tidak hanya merangsang sekresi, tetapi juga menyediakan energi yang cukup kuat, sehingga jaringan dalam luka dapat tumbuh dengan mudah tanpa menghabiskan terlalu banyak materi tubuh. Luka yang paling besar pun sembuh dengan cepat, hanya dalam hitungan menit. Tentu saja, ada pengaruh kemampuan penyembuhan diri Yang Chen sendiri, tetapi efek pengobatan pil giok Ganoderma lucidum masih belum tersedia. Seluruh proses pemulihan disajikan dengan jelas di hadapan Yang Chen, dia melihatnya dengan jelas dan tampak sedikit mengerti. Adapun mengapa dia ingin tahu alasan mengapa pil giok Ganoderma lucidum tingkat ini tidak dapat menyembuhkan luka halus, dia tampaknya telah menemukan beberapa jawaban di dalamnya. Ia dapat dipecah menjadi partikel-partikel pil terkecil, yang juga merupakan bahan aktif pil, tetapi ukuran pil tunggalnya masih agak terlalu besar. Sudah menjadi fakta umum bahwa ia memiliki efek luar biasa pada luka biasa. Namun, untuk luka yang hanya bisa dilihat dengan jelas dengan penggunaan cairan inspeksi internal, itu masih agak terlalu besar. Kadang-kadang, jika seseorang beruntung, pelet obat semacam itu dapat mencapai luka dan lukanya akan sembuh. Namun jika ia kurang beruntung dan tidak dapat mencapai luka tersebut, luka kecil tersebut akan tetap ada. Luka kecil sebesar ini, secara keseluruhan, tidak menimbulkan efek apapun, dan jaringan luarnya pun tampak sangat sehat. Tidak ada perbedaan antara disembuhkan dan tidak disembuhkan, setidaknya di mata orang biasa. Akan tetapi, justru karena luka-luka kecil yang hampir tak terlihat inilah jaringan tubuh menua dan kehilangan efektivitasnya. Akan tetapi, waktu adalah proses yang berkelanjutan. Bagi orang biasa, proses ini mungkin berlangsung selama puluhan tahun, tetapi bagi para kultivator, proses ini akan berlangsung lebih lama lagi. Bila luka-luka tersebut sudah terkumpul sampai batas tertentu, luka-luka kecil yang tidak terlihat ini akan menjadi penyebab timbulnya penyakit tertentu atau bahkan luka yang berakibat fatal. Kemampuan penyembuhan diri para kultivator lebih kuat daripada orang biasa. Beberapa luka kecil akan sembuh setelah periode panjang nutrisi kekuatan spiritual, tetapi beberapa tidak akan pernah sembuh dan akan terus terakumulasi. Luka-luka kecil yang dapat dilihat oleh Yang Chen dan yang lainnya melalui cairan inspeksi internal terus terakumulasi. Seiring waktu kultivasi bertambah lama, luka-luka ini juga akan menjadi bencana tersembunyi. Hanya ketika mereka mencapai tingkat dewa yang maha kuasa, mereka dapat menyembuhkan sebagian dari luka-luka itu secara efektif. Namun, yang lebih halus mungkin hanya dapat ditemukan dan disembuhkan saat mereka mencapai tingkat keabadian sejati kesengsaraan tak terhingga. Melalui cairan inspeksi internal, bencana-bencana tersembunyi ini dapat dihapus saat para kultivator masih berada di tingkat periabadi, yang tentu saja sangat berarti bagi para kultivator. Seluruh proses berlangsung lama. Yang Chen dan Li Cheng menunggu sampai khasiatnya benar-benar habis sebelum mereka berhenti mengamati dan mengambil kesimpulan sendiri. Ketika keduanya saling membandingkan, mereka pada dasarnya memiliki alasan yang sama. Partikel terkecil dari pil giok Ganoderma lucidum masih terlalu besar dan tersumbat oleh beberapa jaringan, sehingga tidak cukup untuk mencapai struktur tubuh yang paling halus. Hal ini tidak ada hubungannya dengan cara menelan, tetapi berhubungan dengan ukuran. Yang Chen dan Li Cheng adalah alkemis terbaik. Mereka tidak pernah menemukan masalah seperti itu dengan pil giok Ganoderma lucidum, yang telah digunakan selama bertahun-tahun. Sekarang setelah keduanya mengetahui akar permasalahannya, mereka tentu ingin mengujinya. Saudara Li Cheng belum pernah membuat pil obat, setidaknya Yang Chen dan keluarga Yang Chen belum pernah melihat saudara Li Cheng membuat pil obat, tetapi hal itu tidak menghalangi mereka untuk percaya bahwa saudara Li Cheng pastilah seorang alkemis yang hebat. Lagi pula, saudara Li Cheng adalah penerus leluhur Tao. Bagaimana mungkin dia tidak tahu alkimia?
Jarang sekali saudara Li Cheng secara langsung meminta ruang alkimia di Istana Naga Yang Chen dan ingin memurnikan pil obat sendiri. Alasannya adalah dia ingin memverifikasi penemuan ini secara pribadi. Ini adalah berita besar yang langka, dan semua wanita berkumpul untuk menonton. Yang Chen juga sangat menantikannya. Dia ingin melihat sejauh mana kakak Li Cheng dapat menyempurnakannya. Tentu saja dalam hatinya, belum tentu dia tidak ingin bersaing dengan saudara Li Cheng. Ketika saudara Li Cheng memasuki ruang alkimia, Yang Chen juga memasuki ruang alkimia miliknya. Sejak awal pemurnian cairan pemeriksaan internal, tingkat alkimia Yang Chen telah memasuki ranah baru. Pada saat ini, pemurnian pil giok Ganoderma lucidum, wajar saja jika menggunakan metode pemurnian baru. Belum lagi hal lainnya, hanya dalam pengolahan awal bahan obat saja, Yang Chen sudah menjadi master yang memang pantas. Semua bahan obat pertama-tama diolah dengan benih api yang paling cocok untuk mencapai tingkat paling murni. Dalam proses pengolahannya, Yang Chen tidak lupa menghancurkan bahan-bahan obat ini hingga ke tingkat yang paling kecil. Lagi pula, pil giok Ganoderma lucidum tidak bekerja pada luka yang halus. Faktor yang menentukan adalah ukuran partikel dasar pil obat. Yang Chen akan menghancurkan bahan-bahan obat ini hingga ke tingkat yang paling ekstrim pada tahap awal. Perawatan awal memakan waktu setengah dari Yang Chen. Perawatan ini terutama digunakan untuk menghancurkan bahan obat seminimal mungkin. Setelah mencapai batas yang dapat ditangani Yang Chen memulai alkimia resmi. Dalam proses alkimia, Yang Chen juga menaruh perhatian besar pada ukuran pil obat gabungan dan mencoba mengendalikan partikel dasar pil giok Ganoderma lucidum hingga batasnya. Pada titik ini, kesadaran spiritual supernya sangat membantu. Setidaknya di bawah eksplorasi kesadaran spiritual Yang Chen, pil obat saat ini lebih dari 1/10 lebih kecil dari sebelumnya. Chapter 2346. Meskipun 1/10 ini mungkin masih lebih besar daripada struktur paling dasar dari tubuh jasmani, ia sudah lebih halus daripada struktur jaringan yang dirasakan setelah menggunakan cairan inspeksi internal tingkat pertama. Yang Chen tidak perlu mengejar hasil yang lebih tinggi sekarang. Dia hanya perlu tahu apakah struktur pil obat yang lebih halus dapat bekerja pada tingkat cedera itu. Yang Chen dan Li Cheng keluar dari ruang alkimia hampir pada saat yang sama, yang menunjukkan bahwa kecepatan alkimia kedua orang itu serupa. Dalam waktu yang singkat, jelas bahwa kedua orang itu tidak dapat melakukan beberapa tingkat pemurnian. Semua orang melakukan pemurnian pada tingkat pertama. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa sekalipun itu adalah pil obat pemurnian tingkat pertama, pemurnian pribadi Yang Chen dan Li Cheng tidak kalah dengan pil obat pemurnian tingkat 7 biasa milik seorang ahli alkimia biasa. Kedua orang itu bertukar pil obat di tangan mereka untuk saling mengamati. Yang Chen hampir tidak sabar untuk langsung memperbesar pil obat milik kakak Li Cheng di lautan kesadarannya. Perlu diketahui bahwa ini adalah pil obat pertama yang diperoleh Yang Chen dari kakak Li Cheng. Dengan ini, dia juga dapat mengetahui seberapa tinggi tingkat alkimia kakak Li Cheng. Yang Chen telah mempelajari pil obatnya sendiri. Kali ini, ketika dia membandingkannya dengan pil milik kakak Li Cheng, dia pada dasarnya melihat perbedaan antara kedua belah pihak. Dari pil obat yang dimurnikan, dapat diketahui bahwa penanganan bahan obat oleh kakak Li Cheng sebelumnya tidak sebaik Yang Chen. Hal ini dapat dimengerti. Lagi pula, kakak Li Cheng tidak memiliki api pembakar surga yin yang seperti Yang Chen. Ia tidak dapat meniru karakteristik benih api yang berbeda, jadi ia tidak dapat menangani bahan obat dengan kondisi terbaik. Namun, partikel dasar pil obat yang disempurnakan oleh kakak Li Cheng sepertiga lebih kecil daripada yang disempurnakan oleh Yang Chen. Meskipun masih belum bisa mencapai ukuran struktur tubuh yang paling dasar, dari sudut pandang ini, dapat ditemukan bahwa tingkat pemurnian kakak Li Cheng masih lebih tinggi daripada Yang Chen. Meskipun ada sedikit kekecewaan di hatinya, Yang Chen tidak berkecil hati karenanya. Perlu diketahui bahwa kakak Li Cheng adalah murid leluhur Dao, wajar saja jika dia lebih baik dari Yang Chen dalam hal alkimia. Jika Yang Chen, seorang pria yang menjelajah sendiri, mampu melampaui kakak Li Cheng dalam hal alkimia, itu akan menjadi hal yang aneh. Api pembakar surga yin yang milikmu adalah api terbaik untuk alkimia. Kakak Li Cheng, yang berada di samping, sudah mulai berbicara. Jika berbicara tentang tanaman obat, tidak ada yang lebih baik darimu. Itu adalah pujian, dan pujian yang tulus. Hal ini membuat Yang Chen sangat bahagia, bahkan lebih bahagia daripada saat filosofi alkimia miliknya diakui oleh kakak Li Cheng. Tidak peduli apapun, setidaknya dia lebih baik daripada kakak Li Cheng dalam satu aspek. Kakak, standar alkimiamu membuatku mengakui kekalahan. Kata-kata Yang Chen juga datang dari hatinya. Ramuan obat itu ditangani dengan baik, tetapi hasil akhirnya masih sepertiga lebih besar dari milik saudara Li Cheng. Persepsi dalam hal ini masih sangat jelas. Namun, kata-kata Yang Chen masih mengejutkan para wanita. Selama ini, gadis-gadis itu mengira bahwa suami mereka adalah ahli alkimia terbaik di dunia. Meskipun standar kakak Li Cheng tinggi, mereka belum pernah melihat karyanya, jadi tidak mudah untuk menilainya. Sekarang kata-kata Yang Chen secara langsung mengonfirmasi fakta bahwa tingkat alkimia miliknya lebih rendah daripada kakak Li Cheng. Suami mereka sendiri sudah mengejutkan semua orang. Kakak Li Cheng, yang bahkan lebih kuat dari suami mereka sendiri, berapa tingkat alkimianya? Selain kengerian, para wanita juga menantikan pil obat milik kakak Li Cheng, seberapa manjurkah itu? Faktanya, pada titik ini, Yang Chen dan Li Cheng pada dasarnya dapat yakin bahwa pil obat berukuran ini seharusnya dapat menyembuhkan luka yang terlihat oleh cairan pemeriksaan internal kelas 1. Namun, teori adalah teori, kenyataan adalah kenyataan. Apakah obat itu bisa memberikan efek, mereka tetap harus merasakannya lagi setelah minum obat. Tetap saja, mereka berdua mencoba pil obat itu bersama-sama, masing-masing mencoba pil obat yang mereka ramu, lalu mengamatinya dengan cermat dengan bantuan cairan inspeksi internal. Harus dikatakan bahwa metode pengujian semacam ini merupakan lompatan revolusioner bagi master alkimia.
Berapa banyak ahli alkimia yang harus menggunakan berbagai macam hewan untuk menguji obat agar dapat menemukan khasiat obat yang akurat. Kemudian, mereka bahkan harus menggunakan beberapa manusia dan kultivator untuk menguji obat, hanya untuk mengetahui khasiatnya. Bahkan Yang Chen, saat memurnikan pil generasi anggota tubuh patah, sebenarnya menggunakan metode yang sama. Hanya saja ketika menguji obatnya, para kultivator yang menguji obatnya lebih percaya pada Yang Chen. Sekarang dengan metode ini, pada dasarnya, selama efek obatnya stabil, Master Alkimia dapat melihat dengan jelas bagaimana efek obatnya bekerja, yang lebih intuitif daripada mengandalkan deskripsi dan pengamatan orang lain. Tentu saja, ada kekurangannya. Lagi pula, Alchemy Master mungkin tidak memiliki penyakit atau cedera yang tepat, dan selama itu adalah obat, sebagian besar digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Terkadang tidak begitu cocok. Bukankah Yang Chen dan Li Cheng harus memberikan diri mereka beberapa luka dan pedang untuk menguji efeknya? Bagaimanapun, Yang Chen dan Li Cheng akhirnya melihat situasi setelah pil obat baru itu bekerja lagi. Benar saja, seperti yang diharapkan oleh mereka berdua, setelah mengurangi partikel, akhirnya ada efek yang jelas dan luar biasa pada cedera halus. Dengan cara yang sama, pada luka yang lebih halus, tetap saja tidak ada pengaruhnya sedikitpun. Hasil ini memang sudah diduga oleh mereka berdua. Obat terakhir hanya mengonfirmasi dugaan mereka sebelumnya dan tidak terlalu mengejutkan mereka. Dia tidak tahu bagaimana keadaan saudara Li Cheng, tetapi Yang Chen memiliki tujuan yang sangat jelas. Dalam waktu singkat, Yang Chen tidak perlu berpikir untuk menerobos ranah Master Alkimia kelas 9. Bahkan jika dia pergi ke dunia abadi, itu masih akan menjadi pengejaran yang samar-samar. Namun, ada tujuan yang sangat spesifik di depannya, yaitu untuk mengurangi partikel dasar pil obat sebanyak mungkin, hingga ke titik di mana ia dapat mengobati luka sekecil apapun. Kalau dia bisa melakukan hal ini, menurut perkataan kakak Li Cheng, di antara Master Alkimia kelas 8, bahkan jika para pendahulu di dunia abadi itu dihitung, Yang Chen pasti bisa masuk dalam peringkat 10 besar. Penilaian ini sungguh di luar dugaan semua orang. Perlu diketahui bahwa Master Alkimia kelas 8 di dunia abadi, yang terburuk diperkirakan telah naik ke dunia abadi selama lebih dari 2000 tahun, dan Yang Chen hanyalah junior generasi muda yang hanya tinggal di dunia spiritual selama 2000 tahun. Akan tetapi, setidaknya Yang Chen yakin, jika dirinya mampu menduduki peringkat 10 besar Master Alkimia kelas 8, maka peringkat saudara Li Cheng pasti lebih tinggi darinya. Sebenarnya, ini juga merupakan kejutan bagi saya, dan ini memberi saya tujuan yang lebih jelas. Ketika membicarakan topik ini, saudara Li Cheng tersenyum dan menyerahkan botol giok kepada Yang Chen, dan berkata sambil tersenyum, Anda tahu, di level kami, betapa sulitnya menemukan arah untuk menerobos. Selain itu, Anda tidak perlu memasukkan saya dalam 10 besar. Di usia ini, kamu adalah yang terbaik. Semua orang tidak mengerti mengapa kakak Li Cheng berkata seperti ini, sampai Yang Chen membuka botol giok dan melihat pil emas di dalamnya. Baru kemudian mereka mengerti. Pada pil obat yang diberikan kakak tertua Li Cheng kepada Yang Chen, ada 9 tanda pil yang sangat jelas. Chapter 2347. Jika sebelumnya semua orang tidak mengerti perkataan kakak Li Cheng, sekarang mereka mengerti semuanya ketika melihat pil ini. 9 urat pil ini sudah merupakan pil revolusi 9, yang berarti saudara Li Cheng adalah seorang master alkemis tingkat 9 yang sesungguhnya. Sebagai seorang master alkemis tingkat 9, tentu saja dia tidak perlu diberi peringkat di antara master alkemis tingkat 8. Namun, fakta ini membuat semua orang terdiam beberapa saat. Suasana menjadi sunyi. Sebenarnya ada seorang master alkemis level 9 di alam spiritual. Jika ini dikatakan, banyak orang akan mengejeknya. Harus ada batas untuk bercanda. Tidaklah lucu untuk mempermainkan akal sehat yang diketahui semua orang. Akan tetapi, karena semua orang tahu bahwa Yang Chen berhasil memurnikan pil revolusi 8 dan sudah menjadi master alkemis tingkat 8 yang sesungguhnya, hal ini sendiri sudah melampaui akal sehat alam spiritual. Karena sudah ada yang melanggar akal sehat, maka bukan hal yang tidak masuk akal jika ada yang melanggar lagi. Masalahnya adalah bahwa bahkan di dunia abadi, seorang master alkemis tingkat 9 adalah eksistensi luar biasa yang harus dikagumi oleh banyak dewa sejati. Dia sebenarnya cukup beruntung untuk mengenal seorang jenius yang lebih mengerikan daripada suaminya di alam spiritual. Mereka tahu bahwa saudara Li Cheng mungkin lebih hebat dari suami mereka, tetapi pada awalnya, mereka hanya berpikir bahwa saudara Li Cheng hanya sedikit lebih hebat dari suami mereka dan masih seorang master alkemis level 8. Mereka tidak pernah menyangka bahwa saudara Li Cheng sudah menjadi master alkemis yang luar biasa. Yang Chen juga tertawa. Dari dunia fana hingga alam spiritual, banyak kultivator mengatakan bahwa mereka adalah master alkimia, tetapi dibandingkan dengan saudara Li Cheng, mereka benar-benar jauh tertinggal. Asal ada kaitannya dengan leluhur Tao, pasti akan jadi luar biasa. Pandangannya tertuju pada pil obat emas di tangannya, dan Yang Chen mulai mengamati dengan saksama pil obat 9 revolusi ini. Pil apapun, tidak peduli kualitasnya, akan berubah menjadi emas selama melewati pil 9 revolusi. Ini juga merupakan asal mula nama pil emas 9 revolusi. Pil di depannya tidak terkecuali. Cahaya keemasan itu tertahan dan indah. Kelihatannya sangat sederhana hingga membuat rambut orang berdiri tegak, tetapi memancarkan pesona yang begitu menakjubkan. Sekalipun Yang Chen telah tinggal di dunia abadi selama ribuan tahun di kehidupan sebelumnya, dan kultivasinya bahkan telah mencapai tingkat dewa emas sempurna, dia belum pernah berkesempatan untuk melihat pil emas 9 revolusi. Dia memang berkesempatan untuk melihat beberapa alkemis kelas 9, tetapi itu hanya dari jauh. Dia bahkan tidak berkesempatan untuk mendekati mereka. Memegang pil emas 9 transformasi, Yang Chen merasa seolah-olah sedang bermimpi dan kesurupan. Namun, Yang Chen segera tersadar. Bahkan beberapa peri agung dan perkasa yang terkenal di dunia abadi di kehidupan sebelumnya telah menjadi istri dan selirnya.
Apalagi yang mustahil. Ketika Yang Chen menyingkirkan perasaan luar biasa itu dan menatap pil emas 9 siklus lagi dengan mata seorang alkemis paling profesional, yang ada hanya apresiasi dan kekaguman dalam keterampilan alkimia, dan tidak ada perubahan dalam pikirannya. Penerus leluhur Dao menjadi alkemis tingkat 9 di alam spiritual. Apakah pantas untuk membuat keributan? Asal saja kita memahami prinsip ini, niscaya segala kejutan dapat teratasi dengan mudah, dan kita dapat memandangnya dengan hati normal. Karena semuanya alami, apa yang tidak bisa dipahami tentangnya? Pil emas 9 siklus itu membesar hingga batas maksimal di lautan kesadaran Yang Chen, dan Yang Chen akhirnya mengerti jenis pil obat apa pil emas 9 siklus ini. Itu adalah pil giok jamur Lingzi yang sama, tetapi itu adalah pil giok jamur Lingzi 9 siklus. Tidak ada bab keunggulan, yang ada hanya metode paling dasar untuk memurnikan pil giok jamur Lingzi biasa ke tingkat 9. Akan tetapi, selama penyempurnaan 9 revolusi berhasil, maka pil yang paling biasa sekalipun akan mengalami transformasi yang menakjubkan, menjadi lebih unggul dari semua jenis pil sebelumnya. Hal yang sama juga terjadi pada pil emas di depannya. Di lautan kesadaran Yang Chen dapat melihat struktur pil obat yang paling halus, yang memberinya pemahaman yang komprehensif tentang pil emas ini. Dalam hal teknik alkimia, tampaknya tidak ada yang misterius. Tampaknya dilakukan selangkah demi selangkah. Namun, dalam teknik biasa ini, metode langkah demi langkah yang konsisten patut dipelajari dari Yang Chen. Sejak awal, Yang Chen tahu bahwa semakin biasa suatu teknik, semakin mendasar teknik itu. Hal ini berlaku bukan hanya pada alkimia, melainkan juga pada kultivasi, penempaan senjata, dan formasi susunan. Seni rahasia 5 elemen yin dan yang agung adalah semua metode kultivasi sumber asli yang paling dasar. Metode kultivasi sumber asli ini dapat dikatakan sebagai metode kultivasi yang paling dasar dan paling murni. Namun, ketika berkultivasi, metode kultivasi yang paling murni dan paling dasar inilah yang dapat memberi Yang Chen kekuatan roh asli yang paling murni. Ini adalah contoh yang realistis. Ciri terbesar dari teknik pemurnian pil emas 9 siklus ini adalah stabil. Ia netral dan damai, tanpa sedikit pun kecemerlangan, tetapi tidak ada kesalahan sama sekali, yang sungguh menakjubkan. Teknik pemurnian ini sepenuhnya menjalankan khasiat obat pil giok jamur Lingzi, tidak lebih dan tidak kurang, tepat saja. Ini sama dengan apa yang telah disadari oleh Yang Chen di masa lalu, menggunakan bahan obat yang bagus untuk memurnikan pil obat yang bagus, dan bahan obat biasa untuk memurnikan pil obat biasa. Dibandingkan dengan pil obat ini, metode pemurnian Yang Chen saat ini sebenarnya adalah tahap pemurnian terakhir. Ini adalah celah dalam ranah, dan juga merupakan ambang batas kemampuan kendali dan tingkat pemurnian Yang Chen. Selain itu, dapat dikatakan bahwa pada 8 tahap penyempurnaan sebelumnya, Yang Chen telah mencapai atau bahkan melampaui level pil emas 9 siklus ini. Lagi pula, pil emas 9 siklus ini tidak melalui proses penyulingan setiap bahan obat dengan benih api yang paling cocok seperti Yang Chen, dan tidak menggunakan benih api yang paling cocok untuk penyulingan akhir. Dari awal hingga akhir, hanya satu jenis benih api yang digunakan untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini, meskipun tingkatan kakak Li Cheng tinggi, masih ada kekurangan alami dalam benih api. Akan tetapi, kesenjangan pada tahap terakhir bukanlah sekadar ambang batas sederhana. Bagi sebagian besar alkemis, ambang batas yang tampaknya tidak mencolok ini tidak dapat dilampaui dalam hidup mereka. Mereka yang dapat melewatinya hanya 1 dari 10.000 mil. Bahkan jika mereka melewatinya, banyak alkemis hanya dapat melakukannya dengan pil pemelihara ki dan pil pembina esensi yang paling dasar. Untuk pil obat yang sedikit lebih rumit, mereka hanya bisa tidak berdaya. Selain teknik pemurnian, yang membuat Yang Chen melihat celah, Yang Chen juga melihat celah pada partikel paling dasar dari pil obat. Terakhir kali Yang Chen dan Li Cheng memurnikannya pada tahap pertama, ukuran partikel pil obat hanya dapat mencapai besaran yang dapat dilihat oleh cairan pemeriksaan internal tahap pertama, dan tidak dapat mencapai level cairan pemeriksaan internal tahap ke-8. Mungkin setelah tahap pemurnian ke-8, partikel dasar pil obat dapat menyusut sedikit lagi, tetapi tentu saja tidak mungkin untuk mencapai tingkat itu. Keduanya memahami kebenaran ini, jadi mereka tidak terus menyempurnakannya. Namun, pil emas 9 siklus ini baru saja menambahkan tahap akhir pemurnian, tetapi telah mengalami perubahan kualitatif. Partikel pil obat bahkan lebih kecil daripada partikel paling dasar yang diamati oleh Yang Chen. Chapter 2348. Ini juga berarti bahwa ramuan emas 9 siklus dapat dengan mudah memasuki struktur paling dasar dari tubuh fisik dan sepenuhnya menyembuhkan tingkat cedera halus ini. Barangkali, terdapat kesenjangan yang begitu besar antara tingkat pemurnian terakhir. Namun, Yang Chen tidak terkejut dengan hal ini. Tidak mengherankan jika ramuan emas 9 siklus dapat menyembuhkan luka seberat ini. Jika tidak, para dewa sejati di alam abadi tidak akan begitu bersemangat untuk mendapatkannya. Dapat dikatakan bahwa ramuan ini adalah ramuan yang bermartabat. Ramuan ini dimurnikan dengan teknik paling dasar dan proses pemurnian paling konvensional. Ramuan ini adalah ramuan biasa-biasa saja yang sesuai dengan semua akal sehat alkimia dan semua standar alkimia. Demikian pula, ramuan ini juga merupakan contoh paling standar, sehingga Yang Chen bisa melihat tingkat dan pencapaian tertinggi seorang alkemis. Ini hanyalah contoh pengajaran yang ditinggalkan oleh kakak Li Cheng kepada Yang Chen, agar Yang Chen mengetahui jalan yang harus ditempuhnya di masa depan. Yang lain mungkin hanya tahu bahwa ini adalah ramuan emas 9 siklus yang dapat memiliki khasiat obat luar biasa, tetapi mereka tidak mengerti apa sebenarnya arti ramuan ini. Tetapi Yang Chen tahu bahwa ini adalah jalan masa depannya. Pada saat yang sama, hal itu juga merupakan suatu dorongan. Yang Chen tidak akan melupakan apa yang ia dan kakak Li Cheng temukan belum lama ini dan apa yang ingin mereka selesaikan. Kakak tertua Li Cheng pasti meninggalkan ramuan ini dengan harapan dia dapat menemukan solusinya saat dia menjadi alkemis kelas 8, dan kemudian sepenuhnya melampauinya.
Kadang-kadang, alam tidak berarti segalanya. Sama seperti ramuan yang disempurnakan oleh Yang Chen di tingkat pertama, efeknya sudah lebih baik daripada tingkat alkemis kelas 7 biasa. Jika ramuan emas 8 siklus Yang Chen dapat melampaui ramuan emas ini, itu pasti berarti Yang Chen telah membuat terobosan besar. Ramuan emas 9 siklus tidak disimpan di tangan Yang Chen untuk waktu yang lama. Ketika Yang Chen mempelajarinya luar dalam dan merasa bahwa penelitiannya cukup menyeluruh, Yang Chen mengulangi proses sebelumnya lagi, menggunakan cairan inspeksi internal 8 siklus, dan kemudian memakan ramuan emas 9 siklus yang sangat berharga bagi banyak orang. Tidak peduli seberapa bagus tampilan pil itu, seberapa jernih strukturnya, atau seberapa cemerlang tekniknya, semuanya tetap tercermin dalam efek pengobatan setelah meminum pil tersebut. Yang Chen juga ingin merasakan sepenuhnya perbedaan antara pil emas 9 revolusi dan pil biasa. Ini adalah pertama kalinya dalam kehidupan sebelumnya dan kehidupan ini. Semua wanita menyaksikan saat suami mereka menelan pil yang didambakan semua orang, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang merasa enggan. Mereka tahu betul bahwa suami mereka pasti akan memiliki pemahaman yang lebih dalam setelah meminum pil ini. Mungkin dalam waktu dekat, mereka akan dapat menggunakan pil emas 9 transformasi yang disempurnakan oleh suami mereka. Bahkan jika suami mereka tidak dapat mencapai master pemurnian pil kelas 9 dalam waktu singkat, mereka tetap yakin bahwa suaminya akan mengalami peningkatan kualitas dalam ramuan pil revolusi ke-8. Itulah kepercayaan penuh mereka kepada suaminya. Hanya dengan satu inti emas, semua orang tidak lagi khawatir tentang hasil perang dengan keluarga Zhao, bahkan jika saudara Li Cheng telah menjelaskan bahwa dia tidak akan mengambil inisiatif untuk berpartisipasi dalam konfrontasi langsung. Terkadang, membangun rasa percaya diri itu ajaib. Hal kecil yang tampaknya tidak berhubungan dapat menghasilkan hasil yang sama sekali berbeda. Yang Chen akhirnya merasakan perbedaan antara pil emas 9 revolusi dan pil 8 revolusi. Kedengarannya seperti hanya ada satu revolusi lagi dalam namanya, dan kemudian menjadi sesuatu yang spesifik yang disebut pil emas. Intinya, itu masih pil giok jamur lingxi, tetapi setelah memakannya, dia menemukan bahwa itu benar-benar dua hal yang berbeda. Cara memasukkannya ke dalam darah sama saja, yang berbeda hanya keadaan pengawetannya di dalam darah. Ukuran partikel dasar pil juga berbeda. Pil emas 9 revolusi dapat dengan mudah menembus ke dalam struktur dasar tubuh dan dengan mudah memecahkan masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh pil 8 revolusi. Kekuatan obat dari pil emas 9 revolusi begitu kuat sehingga cedera yang sama dapat disembuhkan sepenuhnya hanya dengan setengah partikel dasar pil emas 8 revolusi. Mencapai ramuan pil 9 revolusi memang suatu lompatan. Tidak hanya itu, jika tidak ada luka yang menyerap kekuatan obat, maka partikel dasar pil tersebut akan tetap berada di dalam darah, sangat stabil, dan tidak akan berkurang seiring waktu dan kultivasi. Hanya ketika luka berikutnya muncul, efeknya akan terus berlanjut. Dengan kata lain, jika Yang Chen tidak terluka sekarang, setidaknya untuk waktu yang lama, dia tidak perlu khawatir tentang cara pulih setelah dia terluka. Kakak Li Cheng benar-benar memberi Yang Chen arahan yang baik untuk diperjuangkan. Setidaknya, Yang Chen tidak berani berpikir bahwa dia hebat dalam alkimia lagi. Meskipun Yang Chen telah menyadari hal ini sejak lama, kebaikan kakak Li Cheng masih membuatnya sangat bahagia. Tetua Yao, Dewa Emas dari Akademi Xuanwu, juga telah berada di Istana Cunyang selama beberapa waktu. Setelah menggunakan cairan inspeksi internal, dialah yang seharusnya paling diuntungkan. Diperlukan waktu ratusan tahun untuk memperbaiki wilayah kecil di dunia abadi, tetapi dia tidak menyangka bahwa hal itu dapat dilakukan di dunia spiritual hanya dengan satu jenis ramuan dari Guru Yang. Penatua Yao sangat berterima kasih kepada Guru Yang, jadi ia secara khusus meminta untuk bertemu langsung dengan Yang Chen setelah retretnya untuk meningkatkan alamnya. Sebenarnya, dia juga tinggal di bawah atap orang lain, dan dia menerima banyak manfaat dari orang lain. Bagaimanapun, dia harus berterima kasih secara pribadi. Penatua Yao mengikuti etiket, posturnya sangat rendah, dan dia dengan sungguh-sungguh meminta untuk bertemu Yang Chen untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Ketika senior datang berkunjung, Yang Chen tentu saja harus memberinya muka. Jika tidak ada yang lain, ia harus menjalin hubungan baik. Oleh karena itu, Yang Chen juga maju untuk menerima Penatua Yao dengan sopan. Ketika dia melihat Yang Chen lagi, Tetua Yao awalnya tidak terlalu memperhatikan. Baru-baru ini, ada banyak kultivator seperti Yang Chen di Istana Cunyang yang penuh vitalitas. Tidak mengherankan bahwa Yang Chen juga dalam kondisi seperti itu. Namun, Penatua Yao tampaknya tiba-tiba menyadari sesuatu. Dengan ekspresi yang luar biasa di wajahnya, dia menatap Yang Chen untuk waktu yang lama, yang membuat Yang Chen sedikit terkejut. Dia tidak tahu apa yang dimaksud Penatua Yao. Ini adalah pil emas 9 revolusi. Nada bicara Penatua Yao penuh ketidakpastian, tetapi matanya dipenuhi dengan harapan yang tak tertandingi saat dia menatap Yang Chen dan bertanya. Ketika kata-kata Penatua Yao keluar, Yang Chen juga terkejut. Dia melihatnya begitu saja, namun, jika dipikir-pikir, itu wajar saja. Lagi pula, Tetua Yao juga seorang ahli dari alam bawah dunia abadi. Untuk dipilih oleh jajaran atas Akademi Kura-Kura Hitam, dia seharusnya menjadi murid yang dibina secara khusus. Wajar baginya untuk melihat pil emas 9 revolusi. Sekalipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya, mendengarnya bukanlah hal yang langka. Senior memiliki penglihatan yang bagus. Karena pihak lain melihatnya, Yang Chen tidak menyembunyikannya lagi. Tidak perlu. Terlebih lagi, memberitahu pihak lain tentang pil emas 9 revolusi secara tidak langsung akan meningkatkan kepercayaan dirinya, yang akan sangat bermanfaat untuk bertarung melawan keluarga Zhao. Guru, apakah Anda sudah memurnikannya? Ketika Penatua Yao menanyakan hal ini, dia sama sekali tidak dapat mempercayainya. Namun, jika guru yang tidak memurnikannya sendiri, bagaimana mungkin ada peluang untuk mendapatkan pil emas 9 revolusi di alam spiritual? Saat ini,
Aku tidak punya kemampuan seperti itu. Yang Chen menyangkal sambil tersenyum, aku hanya beruntung. Chapter 2349. Keberuntungan. Jika Penatua Yao adalah seorang kultivator yang yakin dalam memperoleh pil emas 9 transformasi di alam spiritual, dia tidak akan pernah menjadi dewa emas. Bagaimana mungkin seorang kultivator yang naif bisa naik ke alam abadi dengan selamat? Penatua Yao bukanlah orang yang naif, jadi dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata Yang Chen. Barangkali ada keberuntungan, tetapi yang pasti bukan hanya keberuntungan saja yang menentukan hasilnya. Pada saat itu, Penatua Yao, seorang dewa emas yang tengah mengalami kesengsaraan, sedikit gemetar. Tetua Yao tidak dapat menahan kegembiraannya. Pil emas transformasi 9. Itu berarti ada seorang penyuling pil tingkat 9 di belakangnya. Bahkan di alam abadi, di sekte super seperti Akademi Kura-Kura Hitam, jumlah pembuat pil tingkat 9 dapat dihitung dengan satu tangan. Sekte Langit Hitam yang bermartabat, pusat kekuatan yang mengendalikan pengadilan surgawi, hanya memiliki selusin pembuat pil tingkat 9 di sekte tersebut, dan masing-masing dari mereka merupakan dewa sejati kesengsaraan 10.000. Biasanya, bisa mendapatkan pil transformasi 9 emas adalah sesuatu yang layak dirayakan di dunia abadi, apalagi di alam spiritual. Jika Penatua Yao tidak memahami pentingnya hal ini, dia tidak akan dikirim ke alam spiritual oleh Akademi Kura-Kura Hitam. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Guru Yang. Jika Tuan yang memiliki tugas untukku di masa mendatang, tolong beritahu aku. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk membantumu. Pada saat ini, jika Penatua Yao masih tidak tahu bagaimana menghadapi hubungannya dengan Yang Chen, maka Penatua Yao adalah orang bodoh. Tanpa berkata apa-apa, Tetua Yao pertama-tama menyatakan tekadnya untuk berdiri di pihak Yang Chen. Dia bahkan menyebut dirinya sebagai Tetua Yao, bukan kursi ini. Tak seorang pun yang lebih mengerti daripada Penatua Yao, betapa sulitnya memperoleh pil emas transformasi 9 di alam abadi. Dia telah naik ke alam abadi selama bertahun-tahun, tetapi sejauh ini, dia hanya mendengar tentang pil emas transformasi 9 dan seperti apa bentuknya setelah memakannya. Dia belum pernah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Ini terjadi di alam abadi. Jika terjadi di alam spiritual, itu tidak akan terpikirkan. Namun, kejadian ini benar-benar terjadi di depannya. Master yang di depannya, melalui beberapa cara yang tidak diketahui, benar-benar mendapatkan pil emas transformasi 9, dan dia bahkan memakannya. Ini saja sudah cukup untuk mengguncang seluruh alam spiritual, tetapi guru yang tampaknya tidak terpengaruh. Jika Penatua Yao tidak melihat sendiri tanda-tandanya, mungkin Grandmaster yang tidak akan mengakuinya. Dia selalu berpikir bahwa Dewa Emas Langit Puncak Zhou Seng adalah kejutan terbesar di dunia spiritual. Kemudian, dia menemukan bahwa ahli klan naga keluarga Zhao adalah orangnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Master yang adalah orangnya. Tidak peduli seberapa kuat seorang ahli, dapatkah mereka lebih terkejut daripada seorang alkemis kelas 9? Jadi bagaimana jika dia adalah seorang dewa emas sempurna? Banyak dewa sejati 10.000 kesengsaraan bahkan tidak bisa meminta ramuan emas 9 transformasi. Dibandingkan dengan Tuan Yang, baik Zhou Seng maupun para ahli klan naga dari keluarga Zhao, mereka tidak layak disebut. Saat Grandmaster yang mengatakan bahwa dia belum menjadi Master Pil tingkat ke-9, Tetua Yao mempercayainya. Namun, hal ini tidak menurunkan penilaiannya terhadap Yang Chen. Jika dia naik ke dunia abadi di masa depan, Grandmaster yang adalah kandidat yang paling mungkin untuk menjadi alkemis kelas 9. Belum lagi hal lainnya, cairan inspeksi internal saja sudah membuat matanya berbinar. Berapa banyak alkemis tingkat 8 yang belum memikirkan obat baru, tetapi seorang alkemis tingkat 7 di dunia spiritual telah menyempurnakannya. Mengenai asal-usul ramuan emas 9 transformasi Grandmaster Yang, Tetua Yao langsung memikirkan sebuah kemungkinan. Konon, di pelelangan lembah reinkarnasi, ada seorang wanita misterius di samping Grandmaster Yang. Kerudung di wajahnya disempurnakan secara pribadi oleh ahli di dunia abadi yang membuat orang gemetar saat menyebut namanya. Kerudung itu tidak mungkin merupakan senjata ajaib kelahiran, jadi karena orang itu dapat menurunkan kerudung itu, maka tidak menjadi masalah untuk menurunkan ramuan emas 9 transformasi. Bahkan wanita misterius itu sangat penting, bukanlah masalah besar untuk membawa 8 atau 10 dari mereka bersamanya. Sulit bagi Tetua Yao untuk meminta ramuan emas 9 transformasi, tetapi jika itu adalah orangnya, tidak ada salahnya untuk membawanya kemana-mana dan memakannya seperti permen. Berita ini secara tidak sengaja diungkapkan oleh Dewa Emas dari alam bawah di Sekolah Iblis Wuji. Setelah Tetua Yao secara tidak sengaja mengetahuinya, dia menyesalinya. Sekarang setelah dia memikirkan tentang ramuan emas 9 transformasi ini, banyak hal dapat terungkap. Mengapa Grandmaster yang bisa memiliki tingkat alkimia yang begitu tinggi? Selain bakat Grandmaster yang luar biasa, memiliki ramuan tingkat ini untuk dipelajari Grandmaster yang mungkin merupakan salah satu alasan penting. Mungkin Yang Chen sendiri tidak dapat membayangkan bahwa Penatua Yao telah memikirkan begitu banyak hal dalam waktu yang singkat. Dia bahkan telah memikirkan asal-usul 9 transformasi Golden Elixir untuk Yang Chen. Namun, dia tidak tahu bagaimana perasaan Yang Chen jika dia tahu apa yang dipikirkan Penatua Yao. Secara logika, keberadaan yang tidak dapat disebutkan namanya itu seharusnya adalah musuh pengadilan surgawi saat ini. Namun, Penatua Yao telah mengalami perubahan kepemilikan pengadilan surgawi. Dia tahu lebih baik daripada siapapun di alam spiritual betapa mengerikannya orang itu. Jika dia dapat berhubungan baik dengan Yang Chen di dunia spiritual dan dengan demikian secara tidak langsung menjalin hubungan baik dengan orang itu, dia bersedia membiarkan Penatua Yao membayar harga yang mahal. Setelah menebak pendukung Yang Chen, Penatua Yao menjadi lebih yakin tentang hasil perang dengan keluarga Zhao. Harus diketahui bahwa Yang Chen tidak mengizinkan wanita misterius itu bergerak sejak awal, bahkan selama pertempuran untuk menyelamatkan Sekte Langit Hitam.
Kartu truf sebesar itu belum terungkap. Dia percaya bahwa jika keluarga Zhao menghadapinya suatu hari nanti, pasti akan ada kejutan yang tak terduga. Tentu saja, Yang Chen tidak akan menolak niat Penatua Yao untuk berhubungan baik. Saat ini, Akademi Kura-Kura Hitam benar-benar dalam situasi yang sangat canggung. Dunia fana memiliki Akademi Kura-Kura Hitam, dunia abadi memiliki Akademi Kura-Kura Hitam, tetapi alam spiritual harus diputus. Situasi ini pasti akan mengarah pada satu konsekuensi. Untuk waktu yang sangat lama, Akademi Kura-Kura Hitam di dunia abadi akan menghadapi situasi yang sama seperti Sekte Langit Hitam di alam spiritual. Ada kemungkinan besar bahwa setelah keluarga Zhao hancur, Penatua Yao harus tetap berada di alam spiritual dan seorang diri mendukung Akademi Kura-Kura Hitam di alam spiritual. Sekte-sekte besar tidak akan senang melihat Akademi Kura-Kura Hitam merosot, tetapi memiliki kesempatan untuk bangkit. Mereka pasti akan menekannya secara diam-diam. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari untuk berhubungan baik dengan sekte yang dapat saling mendukung. Sekarang setelah Tetua Yao menerima bantuan yang begitu besar di Istana Cunyang, tentu saja ia akan membalas budi di masa mendatang. Bagaimanapun, Tetua Yao juga seorang dewa emas yang telah melewati kesengsaraan. Di bawah persahabatan yang disengaja, perkembangan Istana Cunyang pasti akan semakin cepat. Menjadi sekte super lainnya bukanlah mimpi. Kedua belah pihak mempunyai pemikirannya sendiri, tetapi mereka yakin akan satu hal, yaitu menjadi sekutu dekat untuk sementara waktu. Yang Chen tidak menyangka bahwa dia baru saja memakan pil emas 9 transformasi yang diberikan oleh kakak Li Cheng untuk menguji khasiat obatnya. Hasilnya adalah bahwa pil itu dapat menghasilkan hasil seperti itu, yang juga merupakan kejutan yang menyenangkan. Sementara semua pihak sibuk bersiap, Panglima Bersatu akhirnya memutuskan untuk mengambil inisiatif menyerang lebih dulu. Namun, sebelum konfrontasi sesungguhnya dengan keluarga Zhao, mereka harus terlebih dahulu memecahkan boneka yang dikendalikan oleh Sutra Hati Iblis Kebebasan Besar milik Yang Xi. Masih sangat masuk akal untuk menyelesaikan urusan internal sebelum melawan kekuatan eksternal. Chapter 2350. Para pembudidaya yang dikendalikan Yang Lan belum tentu orang jahat, tetapi mereka disergap selama beberapa saat, dan mereka tidak bisa menahannya. Mengenai orang-orang ini, sebenarnya, juga ada kontroversi di dalam komando gabungan pada awalnya. Apakah mereka harus dibunuh atau dikendalikan? Mereka berdebat cukup lama. Pada akhirnya, pendapat Tuhanlah yang menang. Pada akhirnya, orang-orang itu sebenarnya tidak bersalah, karena mereka disergap, mereka harus dikendalikan. Tuhan memiliki keutamaan menghargai kehidupan. Jika memungkinkan untuk tidak membunuh, lebih baik meminimalkan pembunuhan. Perlu diketahui bahwa Yang Lan mengendalikan beberapa orang di posisi penting kali ini. Membunuh satu orang dapat menyebabkan serangkaian kekacauan. Selain itu, pengawasan Yang Lan sangat ketat. Kecuali jika mereka diserang pada saat yang sama, jika tidak, selama beberapa dari mereka dipindahkan, Yang Lan pasti akan menemukan kelainan. Begitu Yang Lan diizinkan untuk melancarkan serangan, begitu banyak tokoh kunci akan menyerang pada saat yang sama. Saya khawatir komando gabungan akan mengalami sakit kepala. Terlebih lagi, karena posisi kuncinya penting, para kultivator di setiap sekte tidak dapat dengan mudah dilepaskan dan diabaikan. Pendapat masing-masing sekte juga harus dipertimbangkan. Alasan mengapa komando gabungan tidak bergerak dalam waktu yang lama, selain menyelidiki keberadaan sarang keluarga Zhao di alam monster, mungkin juga karena tidak ada alasan untuk mengatur orang-orang ini dengan baik. Mereka tidak bisa dibunuh, dan mereka tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kepala komando gabungan sakit karena pertengkaran itu. Namun, seseorang akhirnya memikirkan cara untuk merujuknya dan mengusulkannya pada pertemuan komando gabungan. Metodenya masih berdasarkan perlawanan Istana Cunyang terhadap para penguasa sekte Suantian. Rumah gua abadi tingkat sekte bersarang di masa lalu. Karena pihak lain mengendalikan boneka melalui kesadaran spiritual, maka dengan menggunakan selusin gua abadi yang bersarang, masing-masing lapisan terdalam gua abadi diatur dengan serangkaian metode isolasi kesadaran spiritual. Bisakah boneka yang dikendalikan ini dikirim ke sini untuk memutus kendali Yang Lan? Ini adalah metode yang dapat dipertimbangkan. Gua abadi tingkat sekte mungkin tidak dapat menghasilkan begitu banyak, tetapi gua abadi biasa sudah pasti cukup. Kepala komando gabungan, Master Pulau dari Pulau Abadi Giok Hijau, segera membiarkan para pengikut sektenya mulai bereksperimen. Pulau Abadi Giok Hijau memiliki murid yang terkendali. Di bawah perintah kepala pulau, ia memasuki bagian terdalam gua abadi tanpa tindakan pencegahan apapun. Karena sebelumnya dia diperintahkan untuk mundur dan mengolah metode kultivasi rahasia sekte, pernyataan ini tidak menimbulkan kecurigaan Yang Lan. Tiba-tiba memotong persepsi boneka itu tidak membuat Yang Lan bereaksi lebih jauh. Bagaimanapun, dia sedang menyendiri, dan dia pasti telah memasuki gua inti sekte. Wajar saja jika dia tidak bisa mengendalikannya. Ketika Golden Immortal Tribulation Transcending Golden Immortal menghadapi murid yang terkendali ini, dia mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Murid yang dikendalikan itu terkejut. Dia tidak ingat kapan dia pernah ditipu. Untuk sementara, murid boneka itu tidak dapat menyingkirkan benih spiritual Yang Lan, tetapi dia tetap tinggal di bagian terdalam gua tempat tinggal dan membiarkan Dewa Emas menyegelnya. Setidaknya ini jauh lebih baik daripada dibunuh oleh Grandmasternya. Selain itu, dia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali kebebasannya setelah membunuh Yang Lan. Jika Yang Lan dapat merasakannya, dia pasti akan bereaksi terhadap tindakan murid boneka semacam ini, tetapi dia tidak melakukannya dalam waktu lama, yang berarti metode ini memang efektif. Begitu percobaan itu berhasil, tidak ada lagi keberatan dari komando gabungan. Tidak ada yang ingin kehilangan murid-murid penting dari sekte mereka sendiri. Karena ada cara untuk menyelamatkan nyawa mereka, maka mereka akan mencoba menggunakan metode ini untuk menyelamatkan nyawa murid-murid mereka sendiri. Para pembudidaya yang dikendalikan oleh Yang Lan, karena berbagai alasan, mundur atau mengunjungi teman di suatu tempat, dan kemudian menghilang hampir pada hari yang sama.
Rencana sebesar itu melibatkan begitu banyak kultivator. Hanya agar mereka bisa berkonsentrasi memutus kontak dengan Yang Lan pada saat yang sama, rencana itu menggunakan hampir 20.000 hingga 30.000 pengikut setia dari komando gabungan. Meski begitu, masih ada kelalaian yang tak terhindarkan. Hampir 2.000 kultivator tidak memahami waktu dengan baik dan memasuki gua tempat tinggal yang telah diatur pada waktunya. Namun, dibandingkan dengan lebih dari 16.000 boneka yang ditemukan oleh komando gabungan sebelumnya, lebih dari 2.000 pembudidaya ini sudah merupakan bagian yang sangat kecil. Sebagian besar murid sekte super dan sekte besar telah memasuki gua tempat tinggal yang aman. Bahkan jika yang lainnya mengalami kecelakaan, kerusakannya tidak akan berarti apa-apa. Dengan hilangnya boneka berskala besar seperti itu, meskipun Yang Lan bodoh, dia tahu bahwa ada masalah. Saat ia menyelidiki keadaan boneka-boneka yang masih bisa dihubungi, ia terkejut. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung mengendalikan boneka-boneka yang masih bisa dikendalikan untuk menyerang. Sayangnya, sudah terlambat untuk menyerang saat ini. Di samping setiap boneka, setidaknya ada 3 kultivator dengan basis kultivasi lebih tinggi daripada boneka. Mereka takut jika boneka-boneka ini menyerang, mereka tidak akan bisa membersihkannya. Oleh karena itu, begitu Yang Lan memerintahkan serangan, para kultivator yang mengawasi di sana segera mengambil tindakan. Formasi dan beberapa senjata sihir yang disiapkan secara khusus digunakan untuk menaklukkan boneka-boneka itu secepat mungkin. Ini adalah tindakan darurat yang telah dipersiapkan sejak lama. Komando gabungan tidak ingin menanggung beban membunuh orang-orang yang tidak bersalah, jadi mereka mencoba mengadopsi metode menangkap mereka hidup-hidup. Setelah berhasil menangkap boneka-boneka tersebut, mereka segera melemparkan boneka-boneka tersebut ke dalam gua tempat tinggal yang dibawa oleh para empu tersebut, dan berusaha agar boneka-boneka tersebut tetap hidup semampunya. Yang Lan masih merasa sedikit terlambat, dan metode pembuangannya tidak cukup tegas. Ketika dia menemukan bahwa bonekanya terlihat, dia tidak segera mengendalikan boneka-boneka ini untuk meledak. Keraguan ini memungkinkan para pemimpin komando gabungan menyelamatkan nyawa hampir 1.500 boneka. Namun, hanya itu saja. Masih ada lebih dari 600 kultivator yang, setelah Yang Chen mengetahui ada yang tidak beres, segera mengendalikan ledakan dan tewas. Ratusan master yang mengepung boneka dan mencoba menangkapnya juga terluka. Secara umum, boneka-boneka Yang Lan menyebabkan kurang dari 800 korban di komando gabungan. Ini dapat diabaikan jika dibandingkan dengan kerusakan yang dapat disebabkan oleh lebih dari 16.000 boneka yang dikendalikan oleh Yang Lan. Setelah berita datang dari mana-mana dan boneka dikirim, komando gabungan akhirnya menghela napas lega setelah statistik dihitung. Dapat dikatakan bahwa itu adalah sebuah keberhasilan besar untuk menyelesaikan lebih dari 16.000 boneka dengan harga tersebut. Yang Lan telah mengatur dengan hati-hati selama bertahun-tahun. Akibatnya, ia ditangkap oleh komando gabungan dalam waktu singkat beberapa tahun. Upaya kerasnya tidak membuahkan hasil sebagaimana mestinya. Tidak diketahui seberapa tertekannya Yang Lan sekarang. Apapun yang terjadi, komando gabungan memanfaatkan kesempatan lain dalam perang melawan keluarga Zhao dan membuat awal yang baik. Dengan banyaknya boneka yang dikendalikan, bahkan jika ada beberapa ikan yang lolos dari jaring, hal itu tidak lagi menjadi masalah. Pada titik ini, sekte di alam spiritual akhirnya telah menghilangkan bahaya tersembunyi di dalam, dan sebagian besar energi mereka dapat difokuskan pada konfrontasi langsung dengan keluarga Zhao. Selama Yang Chen masih di sini, bahkan jika bidak catur yang tidak penting itu dibuang, apa salahnya? Di keluarga Zhao dari alam iblis, Yang Lan berkata dengan ekspresi enggan di wajahnya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.